Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya zat Allah yang disembah, bukan yang lainnya. Ketika kita berbicara tauhid, maka kita akan berbicara tiga macam pembagian tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah sebuah keyakinan Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kematian, kemudian yang menciptakan. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi ketika ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliq, Allah yang menciptakan, itu namanya tauhid rububiyah. Kalau ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan Allahu innallaha huwar razzaq, berarti itu tauhid rububiyah. Ya. Semua yang berkaitan tentang penciptaan alam semesta ini, yang mana alam semesta ini diciptakan dengan begitu indah, begitu hebat, dan begitu luar biasa, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerbitkan matahari dari timur. Allah, itu namanya rububiyah. Kemudian yang menenggelamkan matahari itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rububiyah. Rububiyah ini adalah hak ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mensyirikkan Allah, menduakan, mengatakan bahwasanya yang memberikan rezeki itu ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Ketika dia mengatakan bahwasanya ada yang bisa mengkabulkan doa, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik di dalam masalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini tidak dipertentangkan oleh umat sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam di masa jahiliyah. Semua mengakui. Ketika orang-orang jahiliyah ditanya, siapakah yang menghidupkan kamu? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu? Maka mereka menjawab, Allah. Tetapi kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka masih menyembah Lata, Manat, dan Uzza? Karena mereka mengatakan la yuqarribuna la na'buduha illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini tidak menyembah Lata, tidak menyembah Manat, tidak menyembah Uzza. Ini adalah nama tiga berhala besar yang ada di Ka'bah pada waktu itu. Jumlahnya sekitar 360-an atau 370-an lebih. Yang mana kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, kalau mereka berdagang di negeri Syam, mereka menemukan barang, benda, berhala yang bisa mendatangkan hujan, mereka beli. Kemudian ditaruh di Ka'bah. Kemudian pergi lagi ke negeri yang lainnya, India semua. Mereka berdagang di jalur sutra. Ya, kan perjalanan darat bisa, menuju India itu bisa. Ada sebuah jalur sutra, pertemuan antara orang Irak, orang Iran, orang India, orang Pakistan, ya, kemudian orang Afghanistan, kemudian orang-orang yang ada di sekitar jalur sutra itu sudah terkenal sejak zaman dahulu. Ketika datang
benda barang dari Cina didagangkan, kemudian ada pedagang mengatakan, oh bahasanya benda ini bisa mendatangkan hujan, mereka beli. Kemudian benda-benda ini semua diposting di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah. Akan tetapi di sekitar Ka'bah itu ada 3 berhala besar yang dinamakan Manat, Lat, dan Lata, dan Uzza. Ini adalah yang paling besarnya dari semua berhala yang ada. Dan semuanya ini ternyata Manat itu nama orang saleh, Uzza itu nama orang saleh. Manat, Lata, Uzza itu semuanya nama-nama orang saleh. Kebiasaannya beda-beda. Yang satu tukang bikin roti, yang satu tukang sebar air, yang satu tukang nyiapin tempat tidur. Karena pada waktu itu Mekah dijadikan sebagai tempat tujuan dari dulu, karena di Mekah ini ada Ka'bahnya yang memiliki keunikan, dan ketika hati itu melihatnya, itu hati itu jadi tenang. Kemudian juga memiliki sebuah sumur, ya, sebuah sumur yang tidak pernah kering, yaitu sumur Zam-Zam.